Di sini saya memilih judul prediksi kelulusan mahasiswa menggunakan logistic regression. Yang pertama ada kode import library. Pada bagian ini saya mengimpor library yang dibutuhkan. Yang pertama ada library Pandas, digunakan untuk membaca dan mengelola dataset dalam bentuk tabel. Yang kedua ada library NumPy, digunakan untuk membangun perhitungan numerik. Sedangkan library dari Scikit digunakan untuk membangun model machine learning, mulai dari membagi data, melatih model logistic regression, sampai mengevaluasi hasilnya. Tanpa mengimpor library ini, program tidak bisa dijalankan karena fungsi yang dibutuhkan belum tersedia. Kemudian ada load dataset. Kode ini digunakan untuk membaca dataset yang tersimpan dalam bentuk file CSV. Dataset tersebut dimasukkan ke dalam variabel df sebagai data frame. Perintah dfHand digunakan untuk menampilkan 5 data pertama agar kita dapat memastikan bahwa data sudah terbaca dengan benar dan melihat struktur kolom yang tersedia. Kemudian ada cek struktur data. Setelah dataset dimuat, langkah berikutnya adalah mengecek struktur data. Pada tahap ini dilakukan pengecekan jumlah baris dan kolom, pengecekan tipe data setiap kolom, melihat ringkasan statistik data. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memastikan bahwa data tidak kosong bertipe numerik setiap digunakan untuk berproses machine learning. Kemudian ada menentukan fitur X dan target Y. Pada bagian ini, dataset dibagi menjadi 2 bagian penting. Yang pertama ada variabel X yang berisi fitur atau data input yang digunakan untuk melakukan prediksi, yaitu user ID, umur, dan estimasi pendapatan. Sedangkan variabel Y itu berisi target atau output yang ingin diprediksi oleh model, yaitu status kelulusan mahasiswa. Kemudian ada target angka numerik. Kode ini digunakan untuk mengecek nilai unik pada data target. Logistic regression hanya dapat bekerja dengan data numerik, sehingga target dapat berupa angka. Jika target masih berbentuk teks seperti lulus dan tidak lulus, maka harus diubah menjadi 1 dan 0 agar dapat diproses oleh model. Kemudian ada split data, train, dan test. Pada tahap ini, dataset dibagi menjadi 2 bagian, yaitu data latih dan data uji. Sebanyak 80% data digunakan untuk melatih model. Sedangkan 20% sisanya digunakan untuk menguji performa model. Pembagian ini bertujuan agar model tidak hanya menghafal data, tetapi mampu melakukan prediksi pada data baru. Berikutnya ada training model logistic regression. Kode ini digunakan untuk membuat dan melatih model logistic regression. Yang pertama ada parameter max iter, digunakan untuk
menentukan jumlah iterasi maksimum agar model dapat menemukan solusi terbaik. Yang kedua ada perintah model fit, digunakan untuk melatih model menggunakan data training. Kemudian ada prediksi data uji. Setelah model dilatih, kode ini digunakan untuk memprediksi hasil kelulusan pada data uji. Hasil prediksi berupa angka 0 atau 1 yang menunjukkan apakah mahasiswa diprediksi tidak lulus atau lulus. Berikutnya ada evaluasi model. Bagian ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja model. Akurasi menunjukkan persentase prediksi yang benar. Confusion metric menampilkan jumlah prediksi benar dan salah. Classification report memberikan informasi tambahan seperti precision dan recall. Evaluasi ini penting untuk mengetahui seberapa baik model bekerja. Berikutnya ada classification report. Metode ini membantu kita memahami kelebihan dan kekurangan model secara lebih mendalam, bukan hanya dari sisi akurasi saja. Berikutnya ada visualisasi confusion metric. Dari confusion metric ini dapat dilihat bahwa model berhasil memprediksikan 49 mahasiswa yang tidak lulus dan 10 mahasiswa yang lulus dengan benar. Namun, masih terdapat kesalahan prediksi, yaitu 3 mahasiswa yang seharusnya tidak lulus diprediksikan lulus, serta mahasiswa yang seharusnya lulus diprediksikan tidak lulus. Yang terakhir ada prediksi data mahasiswa baru. Pada tahap terakhir ini, model digunakan untuk memprediksi data mahasiswa baru. Model akan menampilkan status kelulusan mahasiswa, probabilitas kelulusan. Hal ini menunjukkan bahwa model yang dibuat tidak hanya berhenti pada tahap evaluasi, tetapi juga diterapkan untuk kelulusan nyata. Baik, kesimpulannya adalah sebagian metode model logistic regression berhasil digunakan untuk memprediksi kelulusan mahasiswa dengan cukup baik. Model telah melalui berbagai tahapan, mulai dari pengelolaan data, pelatihan evaluasi, hingga prediksi data baru. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa logistic regression merupakan metode yang efektif untuk permasalahan klarifikasi kelulusan mahasiswa. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.